Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang dimana hari ini kami akan mengobservasi sekolah Sanggar Anak Alam. Yang dimana tugas observasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sekolah alam yang diampu oleh Bapak Taufik Muhtarom MPD PhD. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri saya Iksan Dwi Nurial dengan NPM 246. Saya Purna Aisyah dengan NPM 090. Saya Amanda Cahyaningrum dengan NPM 260. Saya Rizindana Saswaya dengan NPM 1. Saya Adriana Nuraini dengan NPM 114. Saya Kuliah Sanggar Anak Alam atau sering disebut dengan Salam adalah lembaga pendidikan non-formal yang didirikan pada 17 Oktober 1988 oleh Sri Wahyuning Tias dan Toto Raharjo di Kampung Nitripayan, Bantul, Yogyakarta. Sekolah ini dikenal sebagai sekolah kehidupan yang mengedepankan pembelajaran berbasis lingkungan. Salam bertujuan untuk menghubungkan pendidikan dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat belajar melalui pengalaman langsung dan eksplorasi. Kurikulum di Salam tidak mengikuti sistem pendidikan formal yang kaku. Sebaliknya, pembelajaran dirancang berdasarkan kebutuhan dan minat siswa dengan pendekatan berbasis riset. Siswa tidak memiliki guru dalam arti tradisional, mereka didampingi oleh fasilitator yang berfungsi sebagai pemandu dalam proses belajar. Nah, ini merupakan ruang kelas 5 dan 6 atau sering disebut togok bilu. Nah, ini merupakan tampilan ruang kelasnya seperti ruang kelas formal pada umumnya. Setiap kelas biasanya diampu oleh 3 fasilitator yang membantu siswa dalam merencanakan dan melaksanakan proyek riset. Proses pembelajaran di Salam menggunakan model daur belajar yang terdiri dari 5 langkah: lakukan, ungkapkan, analisis, kesimpulan, dan tindakan. Model ini menekankan pentingnya pengalaman langsung di mana siswa melakukan riset untuk mendapatkan data, kemudian mengolah dan menganalisis informasi tersebut sebelum menarik kesimpulan. Dengan cara ini, siswa diajarkan untuk menemukan pengetahuan secara mandiri. Baik, pada aktivitas peserta didik di Sanggar Anak Alam, yaitu yang pertama riset mandiri. Berawal dari pola berpikir riset, Salam menantang diri sendiri untuk mengawali semester dengan riset mandiri. Artinya, peserta didik boleh memilih materi apa yang sesuai kegemarannya, sesuatu yang dekat dengan keseharian mereka, tanpa perlu bersepakat dengan teman fasilitator. Namun, tetap di bawah bimbingan orang tua atau wali. Yang kedua, prestasi. Pada prestasi tidak serentak dilaksanakan oleh semua kelas karena fasilitator harus menikmati kesiapan setiap peserta didik di Sanggar Alam ini. Sebelum prestasi, peserta didik diminta menyusun laporan hasil riset masing-masing. Halo teman-teman, oke, ini kita sudah di halaman utama Sanggar Anak Alam. Nah, ini beberapa perkebunan untuk di praktik gitu atau untuk belajar. Ada beberapa, silakan dilihat. 4 pilar utama dalam pendidikan Salam meliputi pangan, kesehatan, lingkungan hidup, dan sosial budaya. Melalui pilar-pilar ini, siswa belajar tentang pentingnya keberlanjutan dan kearifan lokal. Misalnya, mereka terlibat dalam kegiatan pertanian organik dan memahami nilai-nilai sosial seperti toleransi dan kerjasama. Pendidikan di Salam bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Lingkungan fisik Salam yang terletak di tengah persawahan menyediakan suasana belajar yang mendukung interaksi dengan alam. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan luar ruangan yang memperkuat hubungan mereka dengan lingkungan sekitar. Hal ini menciptakan kesadaran ekologis sejak dini dan membantu siswa memahami pentingnya menjaga ekosistem. Ini adalah salah satu ruang kelas yang dipakai untuk sekolah menengah atas. Nah, ini merupakan ruang kelas 6, di mana di sini terdapat perpustakaan di setiap kelasnya. Nah, seperti ini. Yang berisikan ada buku dongeng, buku cerita, seperti itu.
Lalu di sini terdapat papan tulis seperti biasa, seperti pada sekolah formal pada umumnya. Di sini juga terdapat kesepakatan kelas, jadwal piket, pengurus kelas, serta ada kreasi dari siswa kelas 6 tersebut. Seperti ini. Lalu di sini juga ada tersedia tempat minum untuk setiap siswa yang mengikuti pembelajaran KBM di sini. Nah, ini merupakan perpustakaan di setiap kelas, di mana menyajikan berbagai buku cerita atau berbagai buku dongeng yang disajikan untuk anak-anak. Sistem penilaian di Salam berbeda dari sekolah formal. Keberhasilan siswa tidak diukur melalui ujian atau nilai akademis. Sebaliknya, fokus penilaian adalah pada perkembangan karakter dan keterampilan sosial siswa. Ini menciptakan iklim belajar yang positif, di mana semua pihak siswa, fasilitator, dan orang tua dapat bekerja belajar bersama-sama. Nah, jadi di sekolah Sanggar Anak Alam ini memiliki kurikulum yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip pembelajaran di alam. Materi pembelajaran diintegrasikan dengan alam sekitar, sehingga siswa belajar langsung dari alam. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan seluruh aspek kecerdasan anak, tidak hanya kognitif, tetapi juga sosial, emosional, dan fisik. Salam berkontribusi pada pengembangan generasi muda yang lebih sadar akan lingkungan dan tanggung jawab sosial mereka. Pendekatan inovatif ini memberikan harapan baru bagi masa depan pendidikan di Indonesia dengan menekankan pentingnya pendidikan berbasis komunitas dan keberlanjutan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok 6 sampaikan terkait dengan observasi Sanggar Sekolah Anak Alam. Mungkin apabila banyak kurangnya kami dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.